Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan adaptasi alat ukur untuk variabel impulsif buying yang menjadi populasinya ialah mahasiswa. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Maulana Ahmad, beserta rekan saya, Negi Robi Syekh Judi. Jadi, untuk impulsif buying atau parabel yang akan kami teliti, impulsif buying adalah suatu kondisi yang terjadi ketika individu mengalami perasaan terdesak secara tiba-tiba yang tidak dapat dilawan. Kecenderungan untuk membeli secara spontan ini umumnya dapat menghasilkan pembelian ketika konsumen percaya bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar. Ini adalah teori yang dikemukakan oleh Brooke and Fisher pada tahun 1995. Selanjutnya ialah kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Negi Robi. Kepada Negi Robi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada kajian pustaka, di mana di sini terdapat dua aspek. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif. Ya, kognitif ini sendiri fokusnya pada konflik yang terjadi pada kognitif individu yang meliputi kegiatan pembelian yang dilakukan tanpa pertimbangan harga suatu produk. Kegiatan pembelian tanpa mempertimbangkan kegunaan suatu produk serta individu tidak melakukan perbandingan apapun. Selanjutnya afektif, fokusnya pada kondisi emosional konsumen yang meliputi adanya dorongan perasaan untuk melakukan pembelian, adanya perasaan kecewa yang muncul setelah melakukan pembelian, serta adanya proses pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan. Ya, dua aspek ini dikemukakan oleh Perplanken dan Herabadi pada tahun 2001. Dan juga dua aspek ini menjadi acuan utama pada penelitian kami. Selanjutnya ada alasan melakukan adaptasi dan sampel. Alasan kami melakukan adaptasi ini adalah karena pembelian impulsif merupakan fenomena umum di masyarakat yang terjadi, yang menjadi tantangan bagi peneliti di bidang psikologi karena sifatnya yang kompleks. Fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Para remaja dan orang dewasa yang tinggal di daerah perkotaan memiliki kecenderungan impulsif buying untuk mencapai beberapa tingkat standar sosial dan gaya hidup. Dengan begitu, kami tertarik mengetahui perilaku impuls buying pada masyarakat. Selanjutnya, pemilihan sampel. Sampel pada penelitian kami yakni mahasiswa dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun. Alasan kami memilih mahasiswa sebagai sampel karena banyaknya media yang mempublikasi perihal fenomena impuls buying yang terjadi pada mahasiswa. Begitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada proses adaptasi. Di sini kami menggunakan dua translator sebagai yang membantu penelitian kami, karena dilihat di sini ada 8 item dengan dengan 3 skala, yakni seperti tertera di layar. Oke, ini dia hasil dari setelah kami diskusikan bersama expert judgment. Inilah hasil yang didapati, bahwa masing-masing aspek mendapatkan 2 indikator, yang mana di kognitif itu sendiri ada indikator individu melakukan perencanaan terkait pembeliannya dengan dua item unfavorable. Lalu
masih di indikator kognitif, ada individu melakukan pertimbangan dalam melakukan pembelian dengan satu item favorable dan satu item favorable. Lalu di aspek afektif didapati dua indikator pula. Yang pertama, ada individu memiliki kecenderungan melakukan pembelian secara impulsif dengan dua item favorable. Lalu selanjutnya ada individu melakukan pembelian atas dasar dorongan emosional dengan dua item favorable pula. Sebenarnya itemnya sebagai berikut, seperti tertera di layar. Ya, begini blueprint dan sebaran itemnya. Selanjutnya ada tampilan skala. Di tampilan skala kami menggunakan media Google Form sebagai medianya. Dalam pengambilan data ini, kita menggunakan kuesioner dengan tampilan diawali dengan pembukaan, lalu ada inform consent, ada identitas, instruksi, pertanyaannya, dan penutup. Nah, masuk ke sini, kita masuk ke perhitungan hasil pengujian data. Di tabel case processing summary di atas menunjukkan N atau total jawaban responden yang terisi semua. Karena tidak ada data yang kosong, maka jumlah valid berjumlah 100%. Selanjutnya kita turun ke bawah tabel yang itu, ada tabel Cronbach alpha. Bisa dilihat bahwa dari tabel di atas diketahui N of item atau banyaknya item berjumlah 8 item. Koefisien reliabilitas dalam penelitian alat ukur impulsive buying adalah 0,864. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang kami lakukan, maka menurut Guilford pada tahun 1956, alat ukur pada penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya kita geser ke kanan, terdapat tabel di situ bahwa berdasarkan tabel di atas, pada corrected item total correlation merupakan nilai validitas pada item. Saat dilakukan pengujian, nilai corrected item total correlation pada 8 item berada di atas 0,30. Yang mana hal tersebut mengartikan bahwa seluruh item dinyatakan valid. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas penyampaian materinya. Selanjutnya ialah pembahasan. Untuk pembahasan, pada tahap awal kami mencari fenomena yang lazim dan dekat. Selanjutnya kami mencari penelitian tentang parabel yang akan kami teliti. Di dalam kelas kami dibagi menjadi 13 kelompok. Setiap kelompok tersebut mendata parabel yang akan diteliti. Lalu kami juga menuliskan data di whiteboard mengenai variabel apa yang akan kami teliti. Kami memutuskan memilih variabel impulsive buying. Selanjutnya kami mencari penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu terdapat alat ukur yang selanjutnya. Alat ukur tersebut kami adaptasi untuk penelitian kami. Teori yang kami gunakan pada alat ukur ini adalah menggunakan teori Rook and Fisher pada tahun 1995 yang menyatakan impulsive buying adalah suatu kondisi yang terjadi ketika individu mengalami perasaan terdesak secara tiba-tiba yang tidak dapat dilawan. Kecenderungan untuk membeli secara spontan ini umumnya dapat menghasilkan pembelian ketika konsumen percaya bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar. Pada impulsive buying terdapat dua aspek menurut Verflanken dan Herabadi pada tahun 2001, yaitu dua aspeknya itu kognitif dan afektif atau emosional. Selanjutnya, dari dua aspek tersebut kami menentukan indikator. Didapati dua indikator untuk setiap aspek, di mana pada aspek pertama, yaitu kognitif, menghasilkan dua indikator. 1. Individu melakukan perencanaan terkait pembelian, dan yang kedua, individu melakukan pertimbangan dalam melakukan pembelian. Lalu untuk aspek kedua, yaitu afektif, menghasilkan dua indikator juga, yaitu
Satu, individu memiliki kecenderungan melakukan pembelian secara impulsif, dan yang kedua ialah individu melakukan pembelian atas dasar dorongan emosional. Setelah indikator dipastikan, kemudian kami mengadaptasi dan mentranslasikan item pada penelitian terdahulu sehingga kami mendapatkan 8 item dengan 5 item favorable dan 3 item unfavorable. Kemudian kami translasi dengan bantuan 2 translator, lalu kami mengkonsultasikannya pada expert judgment. Nama expert judgment pada penelitian kami ialah Ibu Cahyani Widyastuti, SPSSI, MPSI. Setelah item dibuat, kami membuat kisi-kisi atau blueprint untuk memudahkan kami dalam melihat persebaran item pada saat pengambilan data uji coba dilakukan. Lalu kami mempersiapkan item-item yang telah kami perbaiki dari feedback yang diberikan oleh expert judgment. Setelah semua komponen yang terdiri dari aspek, indikator, serta item sudah siap, kami melakukan uji keterbacaan. Pada tahap uji keterbacaan, kami menggunakan 3 orang responden. Prosesnya kami memberikan link kuesioner untuk diisi kepada 3 responden tersebut. Setelah ketiganya mengisi kuesioner, kemudian kami menanyakan apakah terdapat kalimat yang sulit dipahami. Lalu 3 responden tersebut memberikan tanggapan bahwa kuesioner yang kami buat mudah dimengerti. Setelah uji keterbacaan, kami menetapkan responden untuk pengambilan data utama, yaitu kalangan mahasiswa yang berusia antara 18 sampai dengan 25 tahun, dan kami menyepakati dengan dosen pembimbing, jumlah responden penelitian ini adalah minimal 100 responden. Setelah kami menetapkan responden, selanjutnya kami membuat kuesioner daring dari Google Form. Pada penelitian ini terdapat 8 item. Pada masing-masing item terdapat 3 pilihan jawaban, yaitu sama sekali tidak mewakili, agak mewakili, dan sama sepenuhnya mewakili. Setelah penyebaran item penelitian secara daring, kami mendapatkan 101 responden sah, didominasi oleh laki-laki dengan 53 responden dan 48 responden yang berjenis kelamin perempuan. Analisis data utama pada penelitian ini, kami menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 25 untuk mengukur reliabilitas dan validitas alat ukur yang kami buat. Analisis uji coba yang dilakukan sebanyak 1 kali karena kami menghasilkan dan hasil dari analisis aplikasi IBM SPSS itu menyatakan semua item valid dengan nilai validitas yang digunakan adalah 0,30. Hasil analisis data utama, hasil pada analisis data utama didapatkan reliabilitas dengan kerombak alfa 0,864. Dengan nilai tersebut, menurut Guilford, alat ukur pada penelitian kami ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dan dianalisis adalah 8 item. Selanjutnya ialah pembahasan kesimpulan. Untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapati hasil bahwa uji coba yang kami lakukan menghasilkan pada saat melakukan analisis uji coba didapati nilai reliabilitas dengan kerombak alfa 0,864, yang mana dengan hasil uji tersebut artinya variasi yang tampak pada skor skala tersebut mampu mencerminkan 80% dari variasi yang terjadi pada skor murni. Skor murni kelompok subjek yang bersangkutan. 20% sisanya adalah perbedaan karena variasi error. Seperti yang dikemukakan oleh rekan saya barusan, bahwa menurut Guilford, alat ukur pada penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi. Dengan rincian 8 item valid dan
kosong item tidak valid. Kiranya sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan hasil laporan dari adaptasi alat ukur kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.